diangkatin, kenapa sih Bu? Masa kita Nih. berantakan amat begini Ini ya? udah mau mulai Ya loh Ustazah. Allah. Hah? Ini udah mau mulai. Mak, ngapain Aduh diem ada aja? tisu, ada. Makan Aduh, ketanan Astagfirullahaladzim. enak banget. Assalamualaikum. Gimana? Aduh, ini Masya Allah nih ngapain kita kan udah mau mulai live-nya ini gimana? Bukan, Masih kirain mau ini juga ngurusin yang sampah aja. masukin sini enggak ya? Ini. Kirain masukin sini juga enggak ya? Nggak aja sembarangan. Apaan? Bentar Ustaz Syam. Ini Iya. siapa nih Ustaz Syam nih? Gak tahu ya mau. Ini sahabat saya. bersih-bersih. Oh sahabatnya Ustazah Cakep ya? Lulu. Udah ganteng, ini udah cakep Masya Allah. Kenalin dulu dong, ini siapa nih namanya nih? Ini namanya Jagat. Jagat. Ini namanya Raya, bukan. Oh. Ini Siapa? namanya Ayu. Ayu. Nah, Ayu. Katanya sahabatnya, gak tahu Ah. namanya. Jagat terakhir. Jagat Ayu. Iya. Masya Allah. Jadi insya Allah nih pagi ini mereka ini akan memberikan inspirasi buat kita semua. Jadi kita dapat pelajaran dari Jagat sama Ayu. Oh gitu. Ini kira-kira mau bantuin lagi? Udah? Enggak, udah cukup udah ini. Udah bersih kan udah. Udah mulai juga. Tapi ini dia namanya anak-anak yang ini Bu ya. Masih segini tuh anak-anak tuh gak ada kepikiran bohong. Selalu jujur ya Bu ya, bener ya Bu? Nah itu dia. Jadi walaupun mereka ini Masya Allah ya kita lihat nih mungutin sampah begini jaga kebersihan. Tapi menjaga kejujuran. Ini Masya Allah. Akhlaknya mantep banget. Amin. Benar. Tapi ngomongin bicara masalah kejujuran, Ya. berarti sama banget nih sama tema yang kita mau bahas hari ini nih. Oh Masya Allah. Tema kita pagi hari ini kita bahas adalah jujur, hidup jujur, nggak pakai hoax. Hoax. Apa Bu? Hidup jujur, nggak pakai hoax. hoax. Ini Masya Allah nih buat adik-adik, makasih banyak udah mampir ke sini ya. Nanti digeserin dulu, adik-adiknya boleh duduk. Ustadz dulu bawa yang perempuan, Ustadz Syam sini aja. Yang laki duduk sendiri. Ya, Mbak Ya, Ade bawain. duduk dekat Pak, dekat Habib ya Ade ya. Tepuk tangan dong Bu, buat semuanya ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini Masya Allah nih Ustadz Syamnya kita kan tahu nih kalau bicara masalah Allah dan Rasulullah itu sangat mewajibkan kita untuk selalu berlaku jujur. Nah ini kadang kalau orang jujur ini mau ngapa-ngapain enak, nggak ada bebannya Bu ya. Enak banget Kalau Masya Allah. kalau bohong pasti mikir ya Bu. Ntar takutnya kalau misalnya saya ngomong jujur besoknya ketahuan kemarin saya bohong. Bikin lagi kebohongan baru ya Bu ya. Besoknya bikin lagi kebohongan baru, makin banyak bohongnya. Awalnya bohong-bohong kecil, lama-lama jadi bohong yang besar. Nah ini bicara masalah tentang masalah kebohongan nih. Masih aja banyak orang yang suka berbohong. Saya nggak ngerti kadang-kadang. Sebenarnya apa saja sih faktor penyebab orang itu suka berbohong. Padahal kita juga udah tahu kalau kita tuh diharuskan selalu berkata jujur. Supaya bisa mendapatkan ganjaran pahala. Ustadz Syam, mau nih nih penjelasannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah. Ngantuk nggak Bu? Enggak, Kenapa? lihat ngejreng. Ngejreng udah masuk TV gitu ya Bu ya. Masya Allah. Hari ini kita bahas tentang kejujuran. Kata Al-Quran. Ba'dan aqul a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang jujur, tidak ada celah sama sekali di dalamnya. Wa qulu qawlan sadida. Tapi masih ada saja orang-orang yang membuat hoax. Masih ada saja orang-orang yang menyebarkan hoax. Masih ada saja orang-orang yang menyebarkan kebohongan atau berbohong. Ada enggak Bu? Bahkan ada orang yang hobinya bohong. Apa faktornya? Yang pertama adalah ketidaktahuan. Tidak tahu kalau bohong itu, Bu, saya mau tanya Bu. Bu, bohong itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Dosa besar. Ternyata bohong itu dosa besar. Banyak mungkin di antara kita tidak mengetahui. Dia pikir bohong kecil doang ini. Pasti Allah ampuni, dosa kecil kok. Ternyata bohong bukanlah dosa kecil. Bahkan dalam surah Al-Mursalat berulang kali Allah katakan. Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
Celakalah bagi orang-orang yang berbohong. Celaka. Wail. Kemudian di ayat lain. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Kalau curang sudah pasti bohong. Bohong akan melahirkan kecurangan. Maka dari itu yang pertama adanya faktor ketidaktahuan. Ibu. Oh jamaah. Masih ngantuk ini. Jamaah. Tapi kira-kira sudah pada tahu bagaimana kalau ada orang sudah tahu bohong itu dosa tapi mereka masih saja berbohong. Kira-kira faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya adalah mereka sudah tahu bahwa Allah tidak suka, mereka sudah tahu bahwa bohong itu dosa, tapi mereka tetap saja melakukannya, berarti ada yang salah di dalam hatinya. Ada yang salah dengan imannya. Dan yang terakhir, bisa jadi bohong ini karena kebiasaan. Ada istilah pathological liar. Ini adalah kebiasaan orang-orang yang berbohong. Yang berbohong sudah jadi hobinya. Maka dari itu dituliskan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dicatat sebagai al-kadzab. Para pembohong. Wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin. Dalam surah Al-Waqiah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sesat. Jamaah. Yang keempat, yang terakhir biasanya orang berbohong itu karena faktor keuntungan. Pengen beruntung, pengen untung. Iya, pengen untung. Makanya ada surah khusus Al-Mutaffifin. Orang-orang yang curang, orang-orang yang berbohong. Nauzubillah. Sehingga menghalalkan segala cara. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik. Ini bagus banget nih Ustaz Syam ya. Di awal segmen ini mengajarkan kita bicara masalah tentang berbohong ini. Ternyata bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Syam ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Coba masih ingat gak tema kita hari ini apa Bu? Temanya apa Bu? Kejujuran. Apaan yang benar coba? Hidup jujur, nggak pakai hoax. Ibu tahu nggak hoax apaan? Hoax gitu ya, bukan Bu. Kalau itu mah orang lagi mau buang-buang inian. Berita bohong, ada yang bilang hoax, ada yang bilang hoax ya Bu ya. Tapi sebenarnya ini hoax. Ini Masya Allah luar biasa. Nah tapi nih, tadi di awal segmen kita kan ngeliat ada anak-anak tuh berdua tuh ya. Ada Jagat, ada Ayu tadi temennya Ustazah Lulu. Saya penasaran nih. Jamaah juga mungkin yang di studio, yang di rumah juga penasaran siapa sih mereka. Yuk biar kita lebih kenal lagi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama mereka. Kita lihat dulu nih ada tayangan berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah selesai dan alhamdulillah sekarang Syam mau mengajak jamaah untuk bertemu sahabat Islam itu indah yang insya Allah akan menginspiratif. Yuk ikuti Syam. Wah, ada Ustazah Lulu ternyata di sana jamaah. Kayaknya asik deh. Po, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ngapain? Ya lagi nunggu jemputan ini. Iya. Kita kan Habis mau syuting. pulang habis syuting. Iya. Jangan dulu deh. Di sini Syam ada kejutan buat Ustazah. apaan sih? Belum kali miladnya ntar. Masa udah mau kadoin aja. Pokoknya ikut aja deh Ustazah. Oh. Mau ya? Pokoknya bener nih. Wah lama ah. Yuk. Mana nih? Udah lah. Seru ya penting ya? Seru. Alhamdulillah. Jamaah, pasti penasaran kan siapa sih sosok inspiratif yang akan kita temui hari ini? Makanya ikutin kami terus ya. Wah, itu mah bener-bener masa sampai kesini sih aneh dibawa mau kemana? Ada, biasanya dari sini, Po. Don saga, don Gimana sales nggak anaknya? gitu juga, Kele. Wah, itu bener-bener ya. Itu udah coba begini belum ya? Hah? Aneh kagak macem-macem, pokoknya biasanya anaknya dari sini. Oh, Kita gitu. harus nyari nih sahabat kita Cari nih. mana nih? Oh, itu sana tuh. Mana? Nah, salam, Po, salam, Po. Ayo, sana. Ayo. Ya Allah, bener-bener banget sampai kemana. Nah, ini ini. Ustazah, Oh, sahabat ini anak-anaknya, kita Masya nih. Allah. Masya Iya, Allah. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain? Ngambil botol. Ngambil botol Ustazah. Sehat-sehat ya Allah. Nah ini yang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sebagai sosok inspiratif kita hari ini. Oke. Tapi kayaknya kita ngobrol di situ aja ya. Namanya siapa ini? anak? Tunggu kita duduk dulu kali ya. Ayo dah, Oke, sana ayo, dulu ayo, ya. ayo. Namanya siapa? Jagat. Oh namanya Jagat. Yang satu Jagat. sana. Tanya. Jagat Ayu. Jagat sama Ayu. Tadi pada ngapain ngumpulin botol-botol ya?
botol-botol plastik buat dikumpulin gitu ya, buat dijadiin sampah. Biasanya setiap hari seperti ini. Iya, Seneng nggak? senang bisa bantu orang tua, bisa nyari duit sendiri. Ayo, Jagat sama Ayu. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ya Allah, Ustadz Syam sama Ustazah Lulu berdua-duaan nggak ngajak-ngajak saya ketemu sama Jagat sama Ayu. Ini Masya Allah senang banget ketemu mereka berdua nih. Ternyata adik dan kakak Jagat, kakaknya bener. Iya anak pertama, boleh pakai mic-nya. Pakai mic-nya sayang. Pertama, Anak pertama, Ayu anak kedua, anak kedua. Nah nih kalau boleh tahu nih Jagat sama Ayu udah berapa lama kerja mulung? 2 tahun, 2 tahun. Iya. Sekarang Jagat umur berapa? 13, 13, berarti dari umur 11 tahun. Kalau Ayu berapa tahun? 12. Enggak, mulung berapa tahun? Iya sama 2 tahun. 2 tahun juga, oh barengan. Jadi mulai mulung, Ayu umur 10 tahun, Jagat umur 11 tahun, bedanya cuma setahun. Nah ini biasanya apa aja sih yang diambil kalau lagi mulung ini? botol, gelas, Oh botol-botol bekas, Iya. plastik ya, gelas. Itu lumayan uangnya. Iya lumayan. Itu yang jual Ayu sendiri sama Jagat atau ada lagi yang nampung? Iya ditampung lagi. sama bapak. Oh sama bapak yang jualin. Ini Masya Allah luar biasa. Jagat sayang nak, maaf ya aku mau tanya ya. Jagat matanya kenapa ini sayang? nah bisul, Hah? bisul, Ini nggak diobatin? enggak, Terus jadinya begini. iya. Kok bisa jadi kayak gini sayang? Nggak tahu, mama lagi kecil. Oh masih kecil ini Masya Allah. Terus ini kan Jagat sama Ayu kan nggak sekolah nih ya. Pengen nggak sekolah lagi kayak temen-temennya? Pengen. Pengen. Ya, minta sama Allah. Ya Allah gitu. Ayu juga minta ya sama Allah. Ya Allah, Ya Ya Allah, Allah, berikanlah kesempatan kepada kami berikan berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa sekolah seperti kawan-kawan kami. untuk untuk bisa bisa sekolah ke seperti sekolah kawan-kawan untuk kami. kawan-kawan Ya Allah, Ya Ya Allah, Allah, berikanlah kami rezeki berikanlah kami kami rezeki rezeki untuk bisa membiayai sekolah kami. untuk bisa membiayai sekolah kami. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha jadikanlah Jadikanlah anak-anak kami yang soleha dan menjadi anak yang sukses di depannya nanti. dan menjadi anak yang sukses di depan nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih banyak ya sayang ya, Ayu, Jagat ya. Ini anak-anak yang jujur, yang menginspirasi kita semua untuk bertindak jujur tanpa harus berbuat hoax. Makasih banyak sayang, boleh duduk, anak cantik, anak ganteng. Tepuk tangan dong buat mereka berdua, ini Masya Allah luar biasa ya. Aduh ya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Insya Allah nanti di segmen 2 kita ingatkan lagi nih akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Bisa langsung telepon dari sekarang, hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini ke 79187700 untuk Jabodetabek. Dan bagi Anda di luar Jabodetabek di 021791887711. Nah ini sekarang kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang tema kita pagi hari ini. Jamaah! Masih seger Bu? Masih apa hoax? Jangan-jangan masih seger tahu-tahu di belakang merem lagi ya Bu ya. Ini Masya Allah nih. Kita kan nggak tahu nih. Ini ya kalau kadang-kadang nih mungkin buat ibu-ibu yang paling sering nih. Ya Bu ya. Lagi ngobrol sama temennya nggak taunya itu lagi ngomongin orang. Bener Bu? Kadang-kadang ngomongin orang sadar apa nggak sadar Bu? Seringan nggak sadarnya sih Bu ya. Ini Masya Allah, oh sadar, yang di belakang kenceng. Sadar kok kalau saya ngomongin orang. Ini Masya Allah. Kita tuh nggak tahu nih kadang-kadang nih ya. Pengen tahu bagaimana caranya agar kita tahu bahwa seseorang itu berkata jujur sama kita. Karena kita kadang-kadang juga nggak tahu orang muji-muji kita. Ya kan, bisa aja dia bohong ya Bu ya. Pengen nyenengin hati kita doang. Nah bagaimana caranya supaya kita tahu nih orang sebenarnya lagi jujur apa bohong sama kita. Yuk kita minta penjelasannya nih dari guru kita yang berikutnya ada Ustadz Muhammad Nur Maulana. Silakan Ustadz, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena ketika orang berbohong atau berbuat dosa itu ada perasaan gelisah. Betul apa benar? Pasti ada rasa ketakutan kalau kebohongannya ketahuan.
Maka cara mengetahui seorang itu berkata bohong ataupun jujur dalam sebuah hadis dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah yang meragukan padamu pada apa yang tidak meragukanmu. Jadi yang hal-hal yang meragukan tinggalkan. Nggak jelas. Udah lihat? Lihat. Lihat atau tidak lihat? Kalau tidak lihat jangan diomongin. Kan tidak lihat. Tahu atau tidak? Kalau tidak tahu jangan ngomong. Kenapa? Oh, bahkan yang dilihat pun sudah jelas-jelas dilihat tapi diomongin itu nggak boleh. Pertanda sebuah kebohongan, jadi kalau setiap yang dilihat langsung diomongin. Setiap yang dilihat dibicarakan. Sedangkan dusta itu, jamaah, akan menggelisahkan jiwa. Jadi orang pembohong itu kelihatan gelisahnya. Kegelisahan. Makanya kurang pede mereka. Makanya jujur adalah suatu kebaikan, sedangkan dusta adalah menipu. Adalah suatu kejelekan, yang namanya kebaikan pasti selalu mendatangkan ketenangan. Sementara kejelekan selalu membawa kegelisahan dalam jiwa. Makanya ada ketakutan. Saya selalu mengambil contoh. Pernah lihat kucing? Pernah lihat kucing? Pernah lihat kucing? Kalau kucing itu dikasih makan, enak gak dia? Oh, tenang gak? Tenang. Lucu kan? Lucu banget. Tapi kalau kucing itu mencuri ikan, pasti dia gelisah. Begitu kan? Jadi kucing aja tahu kalau salah. Makanya memperhatikan akhlak ibadah tentang keyakinan dan pengamatan, kita bisa melihat apakah dia jujur atau tidak. Makanya ada namanya tes kejujuran. Mau lihat orang tes kejujuran? Buka pertanyaan selebar-lebarnya, karena orang pembohong itu bikin alasan. Dan dia berusaha untuk menjaga alasannya, jangan sampai alasannya berubah. Kapan dia berubah alasannya? Berarti kelihatan ketahuan dia bohong. Coba saya pengen tahu Ustadz, ibu-ibu suka bohong atau enggak? Bu-ibu suka bohong enggak, Bu? Enggak. Berarti pembohong. Coba saya tes. Bu, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana ganteng banget ya, Bu? Ganteng. Nah. Ibu bohong. Udah, gak usah dibahas. Gak usah, biar masyarakat yang di rumah. Pertanyaannya kenapa contohnya gini? Kan saya kan lagi pengen nanya, Oh, iya. emang bener ganteng. Saya mau tanya, saya tinggi atau pendek? Udah, benar. Ustadz, Masya Allah, jazakallah khair, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Tapi semua. kalau saya berdiri sama, siapa Iya. tadi namanya? Jagat. Jagat, coba Jagat. Aku tinggi atau pendek? Tinggi. Tetap pendek ya? Ya Allah, Ustadz makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas lagi kelanjutan dari tema kita pagi hari ini. Hidup jujur nggak pakai hoak. Karena setelah ini nanti kita akan mendengarkan ada tausiah dari guru kita yang lainnya. Ada dari Ustazah Lulu dan juga Habib Muhammad. Penasaran kan kira-kira seperti apa? Tapi sebelumnya kita saksikan dulu nih ada penampilan dari kawan-kawan kita, Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.